Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rina Agustina. Saya Ibu Nur Hasanah dari Puskesmas Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang. Kami akan memberikan materi tentang budaya hidup bersih dan sehat, yaitu tentang protokol kesehatan pandemi COVID-19. Untuk materinya akan disampaikan oleh Dr. Rina. Mangga silakan Dr. Rina. Terima kasih kepada Bu Nur ya, dan kepada pihak sekolah SMK Mahaputra yang telah mengundang kami dari Puskesmas Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang. Kebetulan mungkin kita juga berdekatan yang bertetangga letaknya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Saya sebagai dokter umum di Puskesmas Sangkan Hurip akan memberikan sedikit mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ya. Seperti kita ketahui bersama, pada saat ini mungkin kita semua tahu ya, sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin adik-adik ya yang akan nanti masuk ke SMK Mahaputra mungkin harus mempersiapkan diri apabila nanti akan masuk sekolah ya. Mungkin adik-adik juga sudah lihat di media-media massa mungkin ya, terutama mungkin ada di televisi, ada di media sosial, dan mungkin banyak web situs-situs resmi mengenai perkembangan pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah juga sekarang sudah mengeluarkan peraturan mengenai PSBB ya. Jadi untuk gaya hidup new normal. Jadi maksudnya new normal di sini adalah kita harus membiasakan kehidupan yang hidup bersih dan sehat ya. Mungkin perilaku hidup bersih dan sehat juga sebetulnya bukan hanya di masa pandemi ini saja. Sebetulnya ini bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa ini sangat bagus ya. Jadi bukan hanya pada saat pandemi ini, tetapi pada saat pandemi ini kita harus lebih ketat mengenai protokol kesehatan ini ya. Mungkin banyak yang sudah mengetahui ya mengenai protokol kesehatan yang sekarang harus kita laksanakan bersama, karena tidak mungkin kalau hanya satu pihak saja yang menjalankan. Jadi harus kita semua ya Bu ya. Jadi kalau kita semua bekerja sama melaksanakan anjuran kebijakan dari pemerintah ya, khususnya dan dari WHO mungkin ya pada umumnya dalam skala besar, maka kita insya Allah akan melewati pandemi ini dengan cepat ya. Jadi salah satunya untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu mungkin semua sudah tahu ya. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai air yang mengalir, dan memakai sabun cuci tangan ya. Jadi cuci tangan juga harus betul ya, harus memakai sabun dan memakai air yang mengalir. Kemudian kedua, jangan lupa memakai masker. Jadi setiap kita keluar rumah kita harus refleks ya, jadi harus selalu memakai masker. Masker juga ini ada beberapa jenisnya. Untuk tenaga kesehatan itu mungkin memakai masker bedah ya, tetapi untuk masyarakat umum bisa memakai masker kain. Tetapi perlu kita ingat juga masker kain itu harus diganti setiap hari ya. Jadi jangan dipakai setiap hari tanpa dicuci ya atau diganti ya. Kemudian cara melepas masker juga ya, jadi harus diperhatikan. Jangan sampai melepas maskernya salah. Jadi misalnya dipegang bagian depannya ya, nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus dilepas dari belakang, talinya dibuka, kemudian dimasukkan ke ember ya, dicuci dengan deterjen ya. Masker ini untuk masker kain mungkin hanya boleh maksimal 4 jam ya dipakainya, jadi kalau bisa diganti ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah dalam masa pandemi ini terutama harus ada social distancing ya. Mungkin ada tahu ya, social distancing itu harus menjaga jarak ya, minimal 1 sampai 1,5 meter ya. Oleh sebab itu kalau misalnya harus menjaga jarak berarti kita tidak boleh atau lebih baik menghindari kerumunan, menghindari keramaian ya. Kalau misalnya kita terpaksa untuk misalnya mengikuti sebuah acara, atau misalnya nanti mungkin sebentar lagi mau ada acara MPLS ya,
mungkin harus menerapkan protokol kesehatan dengan social distancing tadi ya. Jadi menjaga jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Karena dengan menjaga jarak itu juga akan mengurangi resiko penularan ya. Karena kita tahu penyebaran virus COVID-19 ini karena dari jarak ya. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, maka kita akan beresiko tertular apabila di sekitar kita orangnya itu dia membawa virus COVID-19 ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian untuk selanjutnya meningkatkan sistem imunitas ya. Ini yang paling penting juga ya. Karena COVID-19 ini dia penyebabnya virus. Nah, kalau virus ini dia memang menyerang orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi otomatis kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Caranya dengan apa? Yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan yang sehat ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin ada yang udah tahu semuanya ya. Jadi harus mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat itu kalau di kita mungkin kebanyakan nasi ya, ada juga kentang. Kemudian harus mengandung protein. Kalau protein itu sumbernya dari ikan, tahu, tempe, telur ya, daging-daging ya. Kemudian harus mengandung vitamin. Vitamin itu sumbernya dari sayur mayur dan buah-buahan ya. Boleh juga kita misalnya mengkonsumsi suplemen, tapi bukan berarti suplemen adalah satu-satunya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian selain itu juga harus istirahat yang cukup ya. Jadi jangan begadang, kemudian jangan pokoknya membuang-buang energi ya. Kemudian setelah itu hindari stres ya. Jadi jangan terlalu banyak yang difikirkan ya. Harus dekat, kalau yang beragama muslim mungkinnya harus dekat dengan agama ya, dengan Allah gitu ya, supaya tidak terjadi stres. Karena stres juga itu salah satu penyebab faktor yang bisa menyebabkan menurunnya imunitas tubuh kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beraktivitas ya. Beraktivitas di sini mungkin mengeluarkan kalori ya, seperti olahraga ya, pokoknya beraktivitas lah ya. Mungkin selama ini kalau kita di rumah aja kebanyakan mungkin ya, ada yang nonton lah, ada yang cuman makan atau tidur ya. Nah itu harus diimbangi dengan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu bisa mungkin beres-beres rumah ya, atau mungkin berolahraga ya. Berolahraga bisa di dalam rumah atau di luar rumah ya, tetapi kalau di luar rumah harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Kita juga harus mengurangi ya kegiatan-kegiatan yang di situ banyak orang-orang yang selain keluarga ya. Maksudnya di sini adalah tempat-tempat umum ya, yang di situ ada banyak orang gitu ya. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya kita hindari saja ya, selama masa pandemi ini masih belum bisa terkendali ya. Mungkin untuk perilaku hidup bersih dan sehat pada masa pandemi COVID-19 ini cukup sekian saja ya. Mungkin nanti ada sedikit tambahan ya dengan ini Dok, Bu Nur ya. ini ya, anak-anak biasanya kan anak-anak kalau batuk pilek sedikit pengen ke sekolah, gimana tuh Dok? Oh iya, tadi ada yang kelewat ya. Tadi perilaku hidup bersih dan sehat ini terutama pada masa pandemi COVID-19 ini kan selain cuci tangan, kemudian menghindari tempat-tempat umum ya. Nah, etika batuk ya. Etika batuk juga ini harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita tidak menerapkan etika batuk ini secara betul gitu. Jadi kita jangan sembarangan batuk. Jadi batuk juga ada etikanya Bu ya. Karena pertama untuk supaya kita tidak menularkan, dan supaya orang lain juga yang batuk juga tidak menularkan ke kita ya. Jadi kalau batuk itu kan, kalau sekarang ini masa pandemi ini kan kita udah wajib pakai masker ya. Jadi otomatis kan itu juga mengurangi terbangnya virus atau kuman yang jauh gitu ya, karena terhalang oleh masker ya. Nah,
Tapi harus ada, selain masker juga kita harus memakai tangan barangkali ya, mungkin seperti ini. Jadi batuknya harus ke ke pundak ya, boleh kanan boleh kiri ya. Atau menghindari orang-orang sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya udah pakai masker ya mungkin tidak ada masalah sebetulnya ya, cuman mungkin harus menghindari orang-orang di sekitar kita itu ya. Tapi nanti mungkin maskernya ya harus diganti ya. Kalau misalnya sering batuk gitu ya, minimal 4 jam masker dibuka. Tapi apa lebih baik anak nggak sekolah dulu gitu dok, biar penularannya nggak menyebar kemana-mana? Pada masa pandemi ini kan memang sekolah juga kan belum ada secara formal ya Bu ya, masih berupa daring mungkin atau homeschooling ya, homeschooling. Jadi belum belum secara formal masuk gitu, hadir di sekolah mungkin ya. Tapi ini juga bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk kita semua. Apabila kita batuk ya harus ditutup yang pertama ya. Kalau misalnya pakai masker sih itu sebetulnya udah menutupi ya. Kalau tidak pakai masker mungkin harus pakai tisunya dibuang ya, atau batuknya ke samping bahu kanan atau kiri kita. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin ada tambahan lain nggak Bu? Nah mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Untuk anak-anak biasanya kan di sekolah suka ada kantin. Nah diusahakan selama masa pandemi ini anak bawa makanan sendiri dari rumah. Jadi mungkin lebih sehat untuk anak-anaknya juga, karena kita kan tidak tahu masakan yang ada di luar itu bisa tercemar atau tidak. Kalau di rumah kan setidaknya kita bisa mengurangi pencemaran untuk wabah pandemi ini. Iya betul. Jadi terutama mungkin adik-adik nanti kalau mulai sekolah ya, kalau bisa ya bawa alat makan sendiri ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau, lebih bagus sih bawa makanan dari rumah ya Bu ya. Jadi lebih higienis lebih dan lebih aman. Kalau misalnya kita beli di luar kan kita tidak bisa menjamin higienis enggaknya ya. Itu yang harus selalu diperhatikan ya. Ya terutama pada masa pandemi ini ya, kita memang betul-betul harus selalu mencegah ya. Karena kalau tidak dicegah nanti tidak selesai ininya ya wabahnya tidak akan selesai mungkin ya, seperti itu. Mungkin nanti Bu akan diperagakan ya sedikit cara cuci tangan pakai sabun ya, supaya nanti adik-adik bisa melakukannya dengan baik dan benar gitu ya. Jadi jangan asal cuci tangannya ya. Jadi kita peragain aja ya cara cuci tangan pakai sabun itu ada 6 sampai 7 langkah ya. Jadi kita praktekkan aja Bu ya. Kita pertama ya, sebetulnya ada nyanyiannya ya. Kalau nggak lupa kita nyanyiin aja ya. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kemudian jempol, dan terakhir adalah pergelangan ya. Itu memakai air mengalir dan sabun ya. Jadi jangan asal cuci tangannya ya. Jadi minimal kalau cuci tangan baik dan benar juga itu akan menghilangkan virus atau kuman yang menempel di tangan kita ya. Jadi itu harus diingat ya cara cuci tangannya ya. Sekali lagi mungkin yang pertama adalah telapak tangan ya. Kemudian kedua punggung tangan, kemudian sela-sela jari ya. Kemudian kuku-kuku, kemudian ini jempol, dan terakhir adalah pergelangan. Ya. Ada aja. Ya. Mungkin perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini harus kita selalu dijalankan ya, supaya kita semua menjadi sehat dan penularan akan terhenti ya, dengan sedikit kontribusi dari kita ya. Karena pola hidup bersih dan sehat itu adalah kesadaran kesadaran masing-masing diri kita untuk berkontribusi dalam derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan Indonesia pada umumnya ya. Mungkin kalau kita semua sehat juga kan enak ya, semuanya nanti bisa berjalan dengan normal kembali ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa
difahami, kemudian bisa dijalankan barangkali ya, dan bisa mungkin ilmunya sedikit dibagi, di-share ya ke teman-teman semuanya, ke tetangga atau ke keluarga ya. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.